Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Jadi ini kita dapat garapan NMAX sobat ya. Tapi ini udah yang ABS tuh. Udah ABS. Jadi ini modul ABS-nya konslet sobat ya. Konslet. Jadi ini saya lepas. Ini pakai baut 14 ya. Saya gerinda baut 14 agar minyaknya lancar sobat ya. Sebenarnya kalau mau kita pakai modulnya nggak apa-apa juga ya, masih bisa kita pakai, tapi ini saya lepas total aja sobat ya. Jadi ini NMAX yang ABS mau kita buat jadi NMAX non ABS ya, tanpa ganti ECU sama tanpa ganti kabel bodi. Jadi untuk bautnya biar dia nggak terjadi kebocoran minyak rem, ini ring kuningannya tetap saya pasang di ketiga ini tiga ring kuningan saya pasang semua. Begitupun untuk yang bagian depannya ini saya pasang semua ya. Jadi untuk jalurnya, kabel yang perlu kita rubah ada 4 kabel sobat ya di sini. Yang di sini udah banyak ya sebenarnya video yang ngebuat NMAX ABS jadi non ABS. Nah tapi kebanyakan kabelnya ini cuman dibilangin warnanya ya, tapi nggak dijelasin asal jalurnya sobat. Nah kalau ini coklat garis putih itu kabel plus. Kita buka box spring, kita lihat di sini ABS ya 7,5 ini ya, yang ini sekringnya. Kita liatin kabelnya di bawah. Oh ya, coklat garis putih ini 12 plus yang dari aki yang masuk ke soket modul ABS. Lalu untuk yang putih sobat ya, ini putih signal ABA speed, signal speed tuh. Ini putih, ini ground ya. Kalau punya Yamaha dia pakai 2 kabel. Lalu untuk yang hitam ini ground. Untuk ground kita tester aja ke body ya. Udah pasang, pegangin ini bentar ya. Pegang yang ini pegangin ini, tempelin. Nah tuh ya, kita liatin untuk ground tadi. Naik sobat ya. Nah itu untuk jalur kabel yang warna hitam itu ground sobat ya. Lalu untuk yang putih garis biru itu nanti untuk kita matiin indikator ABS yang ada di speedometer sobat ya. Lalu di sini kita untuk sensor kecepatan ya, nantinya kita gunain punya Honda Beat. Nah, ya, ini kita tambahin sealer biar nggak bocor ya atau masuk air. Lalu untuk yang punya Honda sobat ya, yang ini sorry sobat ya, kabelnya berwarna merah semua. Ini posisi lubang baut di atas, yang ini plus ya 12 plus dari aki, yang ini dia signal speed sensor yang ke speedo, dan yang paling bawah itu ground sobat ya nantinya. Kalau kita ke kabel yang di soket modul ABS ya tadi, ini yang plus, ini masuk ke warna coklat garis putih, ini yang signal speed, ini masuk ke putih polos sobat ya, yang ini yang tengah masuk ke putih polos, lalu yang paling bawah itu masuk ke ground sobat ya. Nah, untuk jalur kabel ini udah kita jelasin tadi ya, kenapa bisa kepilih kabel 4 ini jalur-jalurnya ya. Ini yang dari aki tadi, lihat di bawah sekring. Ini yang putih polos itu lihat di
kabel sensor speed ke depan belakangnya ya. Lalu ini yang ke speedometer, ini yang ke ground, sobat ya. Lalu nanti kita liatin ya. Ini kan ECU sama kabel body nggak kita rubah ya sobat ya. Jadi nanti kita scan ya. Dia nyimpen kode kerusakan terus sobat ya. Soalnya dia ECU-nya ngebacanya nggak ABS, nggak ngirim sinyal sobat ya, nggak fungsi sobat ya. Untuk yang kabel ini nggak fungsi. Jadi di ECU itu pasti ada histori kerusakannya sobat ya. Tapi nanti kita lihat lebih jelasnya apakah ada atau tidaknya sobat ya, setelah kita rakitin ini sobat ya. Nah ini untuk sensor ya, udah kita solasi, ini kita bungkus. Ini basing sobat ya. Kalau buat biar, soalnya kita kan nggak pakai soket nih, jadi kalau mau diisi tribon nggak apa-apa, biar dia nggak kemasukan air. Tapi di sini udah kita bungkus. Nah, ini juga udah kita solasi ya. Ini cuman saya tandain pakai kertas mana ground, mana 12 plus tuh, signal sama ground ya, biar soalnya warna kabelnya sama ya, nanti ruwet pas kita ke depan sini udah. Jadi kita pasang dulu, lalu kita lihat di bagian arm belakang. Nah ini yang untuk arm belakang ya, ini lubangnya kita gedein sobat ya, tapi ini agak terlalu gede, nggak apa-apa tuh buat masukin sensor, soalnya dia lebih gede, aslinya kecil punya NMAX jadi beda jauh ya untuk ininya ukuran. Jadi kita pasang di sini, nanti kita pasin, kita kasih jarak sesuai sama bawaan motornya sobat ya, jarak ujung sensor ke rotor ini sobat ya, tuh ke ini. Jadi kita kasih jarak pas sobat ya. Oke, sekarang kita pasangin dulu untuk kabel-kabelnya sobat ya. Nah ini udah disolder sobat ya, tuh udah semua. Ini 12 plus ke hitam garis putih, lalu yang signal speed yang tengah, untuk yang di sensor yang di tengah ya, signal speed itu warna putih udah kita sambung. Terus ground ke kabel hitam gede. Lalu untuk matiin lampu ABS nya nanti ini disatuin sobat ya, nanti kita solder, tapi dia benar-benar mati begitu kita kontak, itu nggak mau hidup sama sekali. Ini kita satuin ke ground ya. Lalu untuk kabel-kabel udah kita rapihin, udah kita pasangin lagi ya tuh. Nah, untuk yang ke belakang tuh, ini yang sensornya yang tadi ya, anting-anting bilang tadi. Iya, Oke, ini tinggal pasang knalpot lagi sobat ya. Coba puterin roda belakang deh. Gerak sobat ya. 3 2 1 3 2 1 gerak, fungsi. Nah jadi di sini udah kita hapus semua ya, untuk histori kerusakan ini udah nol semua. Kecepatan ini fungsi ya, udah kita coba ini fungsi. Lalu kita matiin dulu kontaknya, aplikasi kita keluarin, kita masuk lagi, kita kontak on sobat ya. Nih ya sobat ya, udah kita matiin, terus aplikasi tadi udah kita keluarin. Jadi ini masih nyimpen sobat ya, tadi udah kita kosongin semua, sekarang ada lagi kesalahannya. Jadi kesimpulannya, dengan cara kita merubah ABS ke non ABS dengan cara yang kita kerjain sekarang, itu dia tetap sobat ya, di pembacaan ECU nya tetap ABS error sobat ya. Nah jadi untuk cara ini boleh digunain kalau emang mendesak, dalam artian budget kita ya.
Tapi untuk jangka panjang sebenarnya nggak terlalu rekomen sobat ya, buat sobat semua. Jadi ini untuk sifatnya untuk sementara sobat ya. Jadi sekarang kita liatin untuk yang di spedok sobat ya. Starter, kita matiin dulu kontaknya, kita onin. Jadi benar-benar lampu ABS itu nggak nyala sobat ya. Ini di bawah sini nih ABS. Jadi karena kita satuin jalur lampu ABS nya sama ground tadi, dia langsung emang benar-benar mati sobat ya. Untuk kecepatan ya fungsi ya, jadi jalan. Tapi kayak yang kita bilang tadi sobat ya, untuk bacanya CUD itu tetap di ABS bermasalah sobat ya. Nah jadi ini untuk modul ABS yang angus sobat ya. Ini yang kena itu di bagian ini nih, tuh angus sampai dia benar-benar rusak lempengannya ya sobat ya. Jadi awalnya sobat ya, sebenarnya kalau sobat semua ngalamin di motor-motor sobat semua lampu ABS nyala ya, lalu sekring putus, coba aja ganti sekring sekali dengan tegangan yang sama ya. Kalau dia putus lagi, itu jangan ditambah tegangan sobat ya. Soalnya kasus yang motor yang kita pegang sekarang itu awalnya sekring putus, diganti dengan tegangan yang sama. Setelah itu putus lagi, ditambah lagi tegangan menjadi berapa kemarin? Jadi sekring 30 kalau nggak salah sobat. Nah langsung di bagian modul ABS itu ngasep sobat ya. Nah jadi maksud saya tadi sebenarnya ini bisa dibenerin ya sobat ya, untuk modul ABS ini. Jadi begitu dia putus sekring, lalu untuk nyobanya kita ganti lagi sekring dengan tegangan yang sama, lalu putus lagi, kita panasin di bagian ini nih, jadi gini bentuknya sobat ya. Nah ini kita panasin, jangan cuma didongkel sobat ya, atau digergaji itu jangan sobat ya. Tapi kebanyakan ini malah digergaji atau digrendak sobat ya. Ini cukup kita panasin. Setelah cukup panas, kita dongkel perlahan sobat ya. Nah sebenarnya ini masih bisa tadinya dibenerin sobat ya. Jadi kongsletnya gara-gara minyak rem naik ke bagian ke listrikannya sobat ya, ke bagian elektriknya ini sobat ya, atau kelistrikannya itu minyak rem naik di sini sobat ya. Biasanya jalur yang punya NMAX itu naiknya bocornya lewat sini sobat, naik minyak rem, lalu di sini bagian sini basah sobat ya. Ada beberapa kasus dibuka ya setelah lampu ABS nyala, sensor-sensor kita bersihin, kampas masih tebel, dan ini dibuka ternyata basah sobat ya. Jadi kalau dia basah kena minyak rem, kita cukup keringin lalu kita pasang lagi, itu ada yang bisa jadi ya, ada juga yang memang alatnya di bagian kelistrikannya harus diganti sobat ya. Jadi sebenarnya ini sebelumnya harusnya bisa kita benerin, tapi karena ya namanya kita nerusin kerjaan orang sobat ya, emang begini adanya dari dorang ya, terpaksa kita harus ngelangsungin sistem pengeremannya tanpa menggunakan modul ABS nya sobat ya. Nah jadi ada beberapa penyebab kerusakan ya sobat ya. Ada yang memang modulnya yang memang bocor dengan sendirinya ya, atau minyak rem kotor bisa. Terus ada juga saat pergantian kampas itu jangan terlalu presnya terlalu cepat sobat ya, meres kaliper bawah itu harus tutup atas sentral itu dibuka, biar minyak remnya, biar angin, tekanan angin itu ngebuang ke atas sobat ya, jadi harus dibuka.
Emang beberapa kasus yang sering kena ya di bagian ABS itu punya Yamaha NMAX sobat ya. Nah ini juga untuk pihak Yamaha harus agak ditingkatin lagi ya dari kualitas ABS nya sobat ya. Oke, nah, jadi cukup sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.